Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Iman Santoso, instruktur untuk pelatihan alat spektrometer. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai spektrometer. Apa itu spektrometer, manfaatnya dan aplikasinya pada penelitian dan kehidupan sehari-hari. Spektrometer. Jadi pada intinya spektrometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengurai sumber cahaya polikromatik. Sumber cahaya polikromatik itu biasa dikenal dengan cahaya putih ya. Cahaya putih merupakan spektrum bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik ya. Jadi seperti yang biasa kita kenal, untuk memperoleh penguraian cahaya putih menjadi cahaya komponen penyusunnya, itu adalah, kalau kita lihat, ada namanya alatnya prisma ya. Ini prisma yang memiliki indeks bias tertentu, berbeda dengan indeks bias dari udara di luarnya ya. Nah, cahaya putih atau cahaya polikromatik datang dari samping ini, kemudian dengan sudut tertentu dia akan dibiaskan, kemudian akan keluar lagi, dibelokkan kembali ya. Itu akan menghasilkan cahaya penyusun dari cahaya putih, yaitu mulai dari merah sampai ke ungu ya. Jadi ini prisma bisa dikatakan sebagai spektrometer yang paling lama ya. Nah, cara lain itu adalah dengan cara menggunakan grating mirror ya. Jadi didesain itu adalah optik, bahan optik, dia mempunyai garis-garis ya. Nah, itu nanti bergantung dengan jarak antara ini, gerigi ini ya. Karena nanti cahaya yang datang itu nanti dipantulkan dengan sudut tertentu, dia akan menghasilkan warna penyusun dari cahaya putih ya. Nah, semakin ukurannya ini berbeda ya, ukuran gratingnya itu berbeda, dia akan menghasilkan spektrum yang seperti ini ya. Jadi yang akan kita bahas adalah bagaimana cara kerja dari spektrometer dan juga aplikasinya dalam penelitian. Nanti dalam hal ini adalah penelitian di bidang optik ya. Jadi bisa nanti kita melakukan eksperimen pantulan, serapan ya, kemudian fluorescence dan sebagainya ya. Nah, ini contoh di sini, ini adalah spektrometer yang sudah dibentuk dalam bentuk yang kompak ya. Jadi ini pabrikan dari Ocean Optics ya. Prinsip kerjanya nanti akan saya jelaskan tersendiri ya. Nanti di sini kita yang gunakan bukan model prisma ya, tapi untuk mengurai cahaya yang putih, untuk mendeteksi berapa panjang gelombang cahaya yang keluar itu ya. Itu kita menggunakan grating mirror. Jadi contohnya adalah seperti ini ya. Ini bagian yang paling besar ya. Kita lihat itu adalah warna-warni ya. Itu karena cahaya putih itu dipantulkan dengan sudut yang berbeda ya. Itu akan menghasilkan spektrum dari merah sampai ke ungu ya. Tapi di dalam ini akan kita dapatkan, ini kalau bisa kita lihat itu warnanya ya, warna pelangi ya. Jadi itu kita akan coba lihat bagaimana aplikasi dari spektrometer ini dalam menentukan absorbansi dari suatu larutan ya. Jadi itu banyak sekali eksperimen yang bisa kita lakukan. Tapi contohnya untuk kali ini kita akan lihat bagaimana dengan menggunakan spektrometer kita bisa mendapatkan informasi absorbansi dari suatu larutan. Baiklah, berikut akan kita jelaskan bagaimana skema pengukuran absorbansi dengan menggunakan spektrometer yang tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi yang diperlukan adalah sumber cahaya
Ini ya. Ini adalah sumber cahaya polikromatik, cahaya putih ya. Jadi menggunakan dua lampu, halogen dan deuterium ya. Jadi halogen itu untuk yang spektrum cahaya tampak, deuterium untuk spektrum ultraviolet ya. Nah, sebenarnya bisa juga kita gunakan yang lain, misalkan dengan menggunakan cahaya dari HP ya. Itu juga bisa kita gunakan, dia cahaya putih LED ya. Nanti bisa kita lihat bagaimana bentuk spektrum dari cahaya putih ya. Kemudian di sini adalah sample stage, ya, tempat menaruh sampel. Kemudian di sini ada fiber optik, ya, fiber optik ini untuk mengarahkan berkas cahaya ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan secara terbuka, cahaya itu dilewatkan ke dalam fiber optik ini ya. Kemudian di sini juga ada fiber optik, ya. Kemudian di sini ada kolimator ya. Kolimator itu untuk mensejajarkan berkas cahaya yang datang ya. Kemudian nanti di sini ada tempat kuvet ya. Kuvet sampel cairan ya. Yang isinya nanti tergantung apa yang mau kita lihat ya, mau kita pelajari. Nah, pengukuran absorbansi ini tidak hanya bergantung kepada bentuk larutan ya. Nanti juga bisa kita gunakan bahan yang selain larutan, misalkan padatan ya, lapisan tipis atau bahkan gas ya. Oke. Kemudian nanti ini terhubung ke spektrometer ini tadi ya. Spektrometer ini tadi isinya ada sensor di sini nanti, kemudian nanti ada kolimator, ada refocusing mirror ya, kemudian ada elektronik yang ini tersambung nanti ke dalam komputer menggunakan kabel ini ya. Kemudian ada softwarenya yang sudah diberikan oleh Ocean Optic. Sebenarnya bisa kita buat sendiri, tapi ini semua sudah jadi satu kesatuan, sehingga itu memudahkan kita ya. Nah, selain itu nanti di sini kita menggunakan sumber cahaya yang lain ya, yaitu laser dengan panjang gelombang tertentu. Jadi bedanya antara cahaya polikromatik dengan laser di sini adalah, kalau cahaya polikromatik itu dia merupakan gabungan dari cahaya dengan panjang gelombang yang banyak ya. Nah, kalau laser itu dia spesifik di satu panjang gelombang ya. Nanti akan kita lihat dengan menggunakan spektrometer, kita bisa tahu berapa panjang gelombang dari laser yang kita gunakan. Yang ini ya. Jadi laser ini lasernya laser dioda terhubung dengan power supply di sini. Berikut ini adalah bagaimana cara kita mengakuisisi data untuk percobaan absorbansi di layar komputer ini. Bisa kita pilih software yang sudah tersedia yang diberikan oleh Ocean View. Kita nyalakan softwarenya ya. Nah, kita dapatkan bentuk tampilan seperti ini ya. Nah, di sini ada 3 pilihan ya, ada Quick View, Load a Save Project, atau Spectroscopy Application Wizard ya. Jadi ini ada 3 model. Kalau untuk sekedar melihat langsung kita bisa menggunakan Quick View. Kalau kita sudah pernah menggunakan dan menyimpan pengukuran, kita bisa gunakan yang ini. Nah, yang Spectroscopy Application Wizard ini adalah software yang digunakan untuk bukan hanya sekedar melihat, nanti kita akan menghasilkan spektrum absorbansi ya. Kita bisa gunakan yang ini. Kita gunakan yang Quick View dulu ya. Oke. Nah, seperti terlihat di sini, ini adalah ada sumbu tegak dan sumbu datar ya. Sumbu datarnya adalah menunjukkan panjang gelombang. Sumbu tegak menunjukkan adalah intensitas yang diterima oleh detektor ya. Jadi ini bisa kita set di sini. Nih ya. Misalkan kita mau men-set berapa integration time dari detektor ya. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan detektor untuk menjumlahkan informasi yang diterima ya. Jadi ini pilihannya banyak ya. Dari yang paling sedikit 100 milisecond ini sampai ke
detik ya, mikrosecond sampai ke detik ya, tergantung dari detektor yang kita gunakan. Semakin lama waktu integration time-nya, itu akan menghasilkan data yang lebih baik ya. Jadi karena kita mengintegrasikan dalam kurun waktu yang cukup panjang. Tapi konsekuensinya akan, eksperimennya akan menjadi lama ya. Nah, ini kita gunakan kalau kita punya sampel yang cukup baik, baik di sini ada serapan atau pantulannya, kita cukup menggunakan order integration time ya 100 milisecond ya. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita dapatkan sampel yang kondisi pantulan atau serapannya kurang baik, kita bisa tingkatkan misalkan dalam order detik misalnya ya. Ini misalkan 1 detik. Seperti itu ya. Nah, ini saya balikan lagi untuk ke order milisecond karena kita cukup menggunakan sampel yang cukup baik ya. Atau kalau ini otomatis ya, pilih otomatis, detektor akan menyesuaikan ya. Ini kita pilih 500 milisecond saja ya. 500 milisecond. Kemudian saya pilih otomatis saja ya ini. Terlalu lama ya. 100 milisecond. Ya. Kemudian ini adalah jumlah scan yang kita lakukan, kemudian dilakukan rata dari datanya ya. Misalkan kalau cukup 1 kali, kita bisa pilih 1. Kalau misalkan kita butuh statistik yang baik, kita bisa lakukan dengan jumlah scan yang kita inginkan ya. Oke, ini kita klik nonlinearity correction ya. Ini kalau mau mengganti sumbu X ya. Baiklah, kita lihat di sini. Ini masih kosong ya, karena sumber cahayanya belum dilewatkan ya. Nah, sekarang kalau kita lewatkan sumber cahaya tadi yang cahaya putih ya. Nah, kita lihat di spektrumnya terbaca oleh detektor ya. Itu adalah cahaya putih ya. Dari 200 sampai ke 890 nanometer ya. Jadi cahaya putih yang kita lihat putih itu ternyata tersusun oleh cahaya dengan warna yang berbeda-beda ya, dari merah sampai ungu, kemudian ke ultraviolet di sini. Ya. Jadi yang terbaca di sini adalah spektrum dari sumber cahaya yang kita gunakan. Kalau kita misalnya gunakan sumber cahaya yang lain, misalkan lampu LED, itu akan memberikan sumber cahaya yang lain ya. Jadi atau misalkan kita gunakan laser dengan panjang gelombang tertentu, ya. Di sini kita akan coba gunakan laser dengan panjang gelombang tertentu ya. Saya tidak tahu panjang gelombangnya berapa. Kalau kita menggunakan sumber cahaya yang lain, misalkan laser dengan panjang gelombang tunggal, diberikan oleh setup ini ya. Ini adalah laser dioda ya, kemudian dihubungkan ke sumber tegangan. Nah, itu akan kita lihat cahaya laser itu masuk ke detektor, dan kita lihat ada intensitas yang cukup tajam di panjang gelombang sekitar 410-an ya. Jadi dengan kata lain, panjang gelombang dari laser ini adalah sekitar 410 nanometer dengan spektrum yang cukup tajam, mengindikasikan bahwa lifetime-nya sangat cepat ya, dan kalau untuk dilakukan spektroskopi ini sangat baik karena kita punya sinyal yang cukup tajam ya. Kita bisa gunakan cahaya yang lain ya. Nanti kita akan lihat berikutnya dengan menggunakan LED misalkan ya. Berikut ini contoh kita menggunakan sumber cahaya yang lain, yaitu cahaya lampu LED ya. Jadi kita lihat ini kita gunakan yang biasa di handphone ya. Itu ada cahaya putih LED, kemudian kita arahkan ke arah fiber optik dan masuk ke detektor. Nah, kita lihat di
intensitas sebagai fungsi panjang gelombang grafiknya itu adalah berbeda dengan yang tadi untuk cahaya putih dengan sumber halogen dan deuterium ya. Di sini kita lihat komposisinya untuk cahaya putih LED itu adalah satu spektrum yang besar di biru ini ya, kemudian satu yang di dekat biru sekitar 400-an ini ya, ungu. Kemudian di sini ada yang gabungan di hijau ya. Jadi RGB. Nah, itu tergantung dari jenis dioda yang digunakan ya. Jadi lampu dioda seperti yang kita tahu itu menggunakan heterojunction ya, sehingga nanti menghasilkan emisi cahaya gabungan antara biru dan RGB, red, green, blue ya. Nanti di situ bisa diatur jadinya warna putih ya. Kita bisa gunakan yang lain, jadi sangat berguna sekali ini spektrometer ya. Itu baru kita lihat bagaimana kita mendeteksi sumber cahaya ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana penggunaan spektrometer ini untuk mempelajari sifat intrinsik dari suatu benda. Benda itu bisa berupa larutan, padatan ya, bahkan gas ya. Berikut ini adalah bagaimana kita menggunakan spektrometer untuk mempelajari sifat absorbansi dari suatu larutan ya. Jadi yang diperlukan adalah sumber cahaya tadi putih, kemudian sample stage, kemudian ada fiber optik, detektor, kemudian software untuk melihat spektrumnya ya. Yang perlu dilakukan langkah pertama itu adalah kita merekam spektrum reference ya. Jadi kita lihat ini, yang kita lihat sekarang di layar komputer itu adalah spektrum dari cahaya putihnya ya. Sehingga kita perlu merekam dari spektrum cahaya backgroundnya ya, background tadi tanpa cahaya ya. Kemudian kita gunakan reference sampelnya ya. Bisa jadi nanti kita gunakan kalau kita misalkan menggunakan larutan, berarti kita gunakan belangko kosong ini sebagai referensinya ya, karena kita menempatkan larutannya di dalam belangko kosong ini. Ini terbuat dari kuarsa ya. Jadi ini kita harus mengambil spektrum dari belangko kosong ini, yaitu kuarsa, direkam. Setelah itu nanti baru kita memasukkan cairan yang kita mau pelajari di sini, kemudian kita rekam ya. Jadi caranya kita menggunakan aplikasi yang bukan yang ini ya. Ini kan Quick View. Saya tutup dulu. Saya buka lagi nih. Ya. Kemudian kita pilih yang spektroskopi application wizard ya. Kemudian kita pilih yang modul absorbansi. Karena di sini banyak modul pengukuran ya. Kita gunakan modul absorbansi. Oke. Absorbance. Nah, terlihat di sini ya. Pilihan untuk men-set akuisisi datanya, integration time tadi ya, kita pilih yang 100 milisecond. Scan-nya kita pilih yang to average 1. Kemudian kita masukkan correction-nya ya. Ini. Kemudian kita lakukan next. Nah, ini ditanyakan untuk merekam sinyal reference-nya ya. Nah, kalau tadi kita mau melakukan absorbansi dari suatu larutannya dimasukkan ke sini ya, berarti ini sebagai reference ya. Sebagai reference. Jadi ini kita harus merekam sinyal ini sebagai sinyal reference-nya. Oke, kita sekarang klik ini untuk merekam sinyal reference-nya. Oke, ya. Kemudian setelah itu kita perlu merekam sinyal latar background. Ya. Sinyal background itu yaitu ketika tanpa ada cahaya ya. Nah, ini kita tutup dulu ininya ya. Cahayanya kita matikan.
Nah, itu seperti itu ya. Lebih baik lagi kalau ini dilakukan dalam gelap ya. Seperti ini. Itu ya. Nah, ini kita lakukan simpan sinyal backgroundnya ya. Oke, sehingga nanti ketika kita melakukan pengukuran yang real dari cairan yang ingin kita tahu absorbansinya, itu murni dari cairannya ya, bukan serapan dari latar, bukan juga serapan dari tempatnya, yaitu belangko kuarsa tadi ya. Ini otomatis dilakukan oleh software ya. Kemudian kita finish di sini. Nah, kita lihat di sini terlihat ini gambar spektrumnya masih 0 ya, karena sinyalnya sekarang adalah murni tidak ada ya, tidak ada sumbangan dari latar belakang atau background, tidak ada sumbangan dari quartznya ya. Oke, setelah kita melakukan perekaman data referensi dan data background, nanti akan terlihat di komputer ini data absorbansi yang belum ada sampelnya ya. Jadi kita sudah bisa melakukan pengukuran suatu larutan di dalam gelas kuarsa yang kita gunakan tadi ya. Jadi tadi kita mengambil sinyal absorbansi untuk gelas kuarsa, kemudian kita ambil sinyal background ketika cahaya dimatikan ya. Nah, setelah komputer melakukan pengurangan, kita dapatkan bentuk spektrum yang awalnya seperti ini ya. Sehingga kalau misalkan saya isikan ini suatu larutan yang mau kita pelajari ya di sini. Nah, ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke tempat sampel ya. Kemudian ini saya buka cahayanya ya. Nah, kita dapatkan sekarang spektrum serapan dari larutan yang berada di dalam gelas kuarsa itu ya. Jadi yang terekam di sini adalah murni sinyal absorbansi dari larutan yang berada di dalam gelas kuarsa. Nah, berikutnya bagaimana kita mau menyimpan data yang terlihat di layar ini ke dalam file, text file misalkan, atau dalam file Excel ya. Jadi di sini kita bisa di programnya ada pilihan ya. Ini setting. Ini file format, misalkan kita pilih yang ASCII ya. ASCII itu yang teks biasa. Kemudian ini ada pilihannya yang ada informasi dari pengukuran, atau ASCII yang cuma data berisi intensitas sebagai fungsi panjang gelombang. Artinya kita punya kolom pertama itu isinya intensitas, kolom kedua isinya panjang gelombang. Nah, ini bisa pilihan ya. Biasanya karena kita butuh informasi yang lain, ini digunakan yang ASCII with header data ya. Kemudian kita pilih directory di komputer di sini ya. Nanti dipilih, kalau kita sudah buat foldernya tinggal dicari, misalkan ini saya menggunakan folder coba UV-Vis ya. Nah, nanti kita dapatkan seperti itu. Artinya nanti semua data disimpan di sana ya, di folder tersebut. Kemudian ini bagaimana kita mau menamakan file yang kita mau simpan. Ini misalkan kita kasih nama larutan X misalnya ya, RGO misalnya, nama larutannya RGO ya. Nanti file yang kesimpan itu, nama judul filenya adalah dimulai dengan RGO. Kemudian ini kita bisa tambahkan akhiran dari nama file itu, misalkan waktunya ya, waktu pengambilan data, atau nomor file. Nah, kalau mau digunakan untuk melacak, kita bisa menggunakan yang menggunakan timestamp. Tapi kalau misalkan kita tidak mau, kita bisa gunakan dengan urutan angka di sini ya. Ini saya pilih yang file counter ya. Kemudian padding digit, kita milih berapa digit ya, 5 atau 3 ya misalkan. Maksudnya nama filenya itu ya. Ini terlalu banyak 5, misalkan kita beri nama 3 saja ya. Nah, seperti itu maksudnya ya. Oke, kemudian ini adalah pilihan untuk meng-save data. Save untuk setiap scan, save setiap selesai berapa kali scan ya. Nah, ini bisa kita pilih nanti ya. Biasanya yang
yang defaultnya adalah save untuk every scan. Every scan itu setiap scan yang sudah kita tentukan di ketika kita melakukan setup di pengambilan data di layar ya. Oke, kalau sudah setuju dengan ini, bisa kita pencet apply ya, ditutup. Kemudian kita bisa tekan yang ini ya, simbol ini untuk menyimpan grafik ini dalam bentuk data teks ya. Bisa kita lihat sini ya. Nah, ini sedang menyimpan ya. Karena terlalu cepat ya nah, ini sedang disimpan ya. Nah, ini bisa kita cek di folder yang sudah kita tentukan tadi ya. Ini tadi disimpan di coba UV-Vis ya. Nih ya. Jadi sudah ada 4 data yang tersimpan dalam bentuk Excel file ya. Kenapa ada 4? Tadi saya mengklik 4 kali di sini ya, karena datanya saya cuma melakukan scanning cuma 1 kali ya, otomatis cepat ya. Kalau misalkan datanya jelek, banyak noise, kita bisa lakukan scan yang lebih banyak, misalkan 10 kali ya, otomatis nanti dia akan menyimpan, ada prosesnya yang lebih lama ya. Jadi tinggal kita buka, misalkan mau kita buka di Excel ya. Nah ini semua informasi disimpan di sini. Jadi scan average-nya 1 yang kita lakukan setup tadi ya. Nah ini yang tadi kita lihat, ini kolom pertama adalah panjang gelombang, kolom kedua adalah intensitas dari nilai absorbansinya ya. Nah ini bisa kita lakukan plot lagi menggunakan Excel atau dengan plotter yang lain. Saya berikan contoh dengan menggunakan Excel. Misalkan sampai sini ya. Kemudian kita plot. Nah, kita dapatkan ini ya, bentuk plot yang ini mirip dengan data di sini ya. Jadi fleksibel, bisa kita gunakan software plotter yang lain. Demikian penjelasan mengenai penggunaan spektrometer ya, baik sebagai alat untuk mendeteksi panjang gelombang dari sumber cahaya maupun dalam rangka untuk mempelajari sifat fisik dari suatu benda ya, baik itu padatan, larutan maupun gas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.